Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-ra'ufur rahim. Allahumma salli wa sallim barik ala wa alihi ma'ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sadaqallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jalasa aliman fa ka'annama jalasani wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Pada malam hari ini kebetulan pulang kerja malam juga, lembur juga. Di sela-sela mau pulang ini saya berikan video mumpung ada dikasih ide sama Allah. Judulnya tentang nasab Rasulullah yang Allah takdirkan, ada yang terputus dan ada yang original. Dan saya tidak sepakat sekali ada beberapa orang yang berkata tidak ada nasab yang dhaif itu, yang ada nasab yang benar atau salah, bukan. Justru ada, justru karena masalah itu karena ada nasab yang dhaif. Kita beli HP Samsung original, benar-benar original. Kita tahu bagaimana stratifikasi, bagaimana Samsung original itu. Meskipun ada yang sama mirip kayak Samsung, bahkan namanya Samsung, tapi kalau enggak original ketahuan, baik nanti dari bentuk atau dari dalamannya, atau nanti ciptaan mana, buatan mana. Ini saya bukan lagi merendahkan kabilah tertentu, marga tertentu, bukan. Ini Allah sudah tunjukkan, ada yang jauhar, ada yang jelas, ada yang subhat gitu. Nasab itu subhat. Ya kalau jelas itu gak mengapain sekelas Rabithah Alawiyah masih tidak mempunyai catatannya gitu. Tapi saking tawadhu'nya Rabithah Alawiyah, kita tidak bilang mereka bukan keturunan Rasulullah, tetapi kita hanya tidak punya catatan. Bagus Rabithah Alawiyah mau buka pikiran ilmiah, kalau ada masanya bisa dipertanggungjawabkan, silakan bikin proposal dan dipresentasikan. Itu yang Rabithah Alawiyah tawarkan. Akhirnya ada satu qabilah dari Al-Hasani, alhamdulillah mereka gigih bikin proposal, bikin penelitian, dan dipresentasikan ke Rabithah Alawiyah. Catatannya jelas, nasab-nasabnya jelas, dia berikan beberapa halnya secara ilmiah. Akhirnya Rabithah Alawiyah melihat karena detailnya itu, yang marga Al-Hasani itu, akhirnya diresmikan. Kenapa? Karena ini sekarang itu zahiriyah, bukan secara zon, prasangka. Ini pasti nih kata Rasulullah, banyak ini pengikutnya, wah masya Allah adabnya, bukan. Jadi kayak kita menilai Samsung, kalau Samsung original itu udah jelas, tapi ketika ada yang mirip kayak Samsung, mirip dalamannya, tapi tetap kita tahu itu bukan original. Mungkin bisa juga grade ori, atau mungkin ori berapa, KW2, KW3 gitu. Mungkin dari sisi ininya yang KW3 ini bagus, emang bisa jadi lebih bagus, tapi tetap kita tidak bisa bilang itu adalah original gitu. Ya, paham ya? Jadi mohon yang KW3 atau mungkin yang grade ori, Ahlul Bait yang grade ori, jangan maksain jadi original. Orang itu produsen atau konsumen bisa tahu mana yang original, mana yang grade ori atau yang KW3. Berarti kalau KW3 palsu ya maksudnya nggak seperti itu juga sih. Jadi intinya ada hikmah di balik Allah berikan lemahnya keturunan Rasulullah, ada dari beberapa jalur, dan ada yang sahih. Biar memberikan hikmah ini yang keturunan Rasulullah yang ditakdirkan jadi Ahlul Bait Rasulullah, tolong jaga baik-baik nasabnya. Kalian dikasih kelebihan lebih, tetapi kalian juga dikasih beberapa cobaan yang lebih juga. Baik dari segi orang lain bakal tiba-tiba cinta ke kita. Kita harus gimana sikapnya nih para Ahlul Bait itu, contoh yang para habaibnya. Jadi walhasil semuanya sudah ada hikmah. Yang jelas-jelas sudah jelas deh. Alhamdulillah. Hatta di Afrika Utara ada yang kita marganya nggak pernah dengar, tapi penelitian jelas ya jelas. Disimpan di suatu Rabithah juga di sana, namanya Naqabatul Ashraf, yang mana lah di sini yang jelaskan Rabithah Alawiyah dan Naqabatul Ashraf, dan yang lainnya itu masih
pertanyaan karena nggak melaksanakan penelitian yang jelas dan tidak pernah berikan studi banding dan tidak pernah dipresentasikan di Robitul Alawiyah yang sudah berdiri tahun 1998 secara profesional loh. Oke lah, nasab dari Sunan Gunung Jati Syarif Bidayatullah yang dulu kurang-kurangnya sudah tercatat ketika tradisi lisan dan tulisan, tetapi tidak secara ilmiah. Jadi kita ini kalau ngajuin proposal kurang ilmiah, kurang jelas, rasional, apakah diterima proposalnya? Enggak akan. Silahkan melaksanakan ikhtiar. Kalian yang merasa marganya Azamat Khan dari kubilah mana, datang Robitul Alawiyah, ya, jangan keluar-keluar di belakang. Datang Robitul Alawiyah, saya punya bukti, silahkan presentasikan ke depan Habib Ahmad Muhammad Al-Attas, ketua Maktab Daimi. Seperti marganya Al-Hasani itu ya, kalau nggak salah Yusuf bin Abid ya, itu sudah jelas nasabnya Masya Allah karena dipresentasikan secara gamblang pada Robitul Alawiyah dan akhirnya diresmikan oleh Robitul Alawiyah sebagai nasab keturunan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Robitul Alawiyah punya tanggung jawab. Kalau satu saja ketidakjelasan, kita ditanggung jawabkan di hadapan Allah dan Rasulullah memberikan catatan yang kurang sahih. Gitu. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan paham kenapa saya terus menyerang ini, karena di sini adalah poin yang penting yang takutnya masyarakat lalai terhadap ini dan ulama-ulama tidak lagi warok terhadap masalah ini. Alhamdulillah. Jadi walhasil semuanya sudah takdir Allah, sudah ketentuan Allah, dan ini juga bicara seperti ini juga ketentuan Allah. Mau yang nonton berapa kayak terserah, itu mah bukan urusan saya, yang penting saya posting dan balighu anni walau ya, sampaikan dari satu ayat. Dan ilmu nasab ini emang